A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan itu kayak keluarga Yakub. Ini saya sampaikan persamaan. Nabi Yakub mempunyai 12 anak. Dan di antara 12 anak itu ada anak yang amat dicintai. Namanya Yusuf. 1 tahun itu ada 12 bulan. Memang ada 4 bulan yang dimuliakan, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi ada bulan yang spesial dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan, sama dengan putranya Nabi Yakub yang amat dicintai adalah Yusuf alaihissalam. Mohon maaf, ini diambil kisah saja. Kalau dalam rumah tangga saya jenengan jangan membanding-bandingkan anak satu dengan yang lain. Kalau jenengan punya anak satu ya nggak bisa dibandingkan. Jenengan bandingkan dengan anak isopo. Kalau jenengan punya anak lebih, kadang mungkin 2, 3, pasti anak itu Bapak Ibu ada yang satu menonjol dalam hal tertentu, yang lainnya ya tidak sama, nggak sama semuanya. Maka terima mereka, jangan dibanding-bandingkan. Loh, delok koyo iku mbakmu, masmu itu. Kira-kira ini banyak adik-adik. Kalau adik-adik itu dibandingkan oleh bapaknya, ibunya, kira-kira seneng apa marah? Mau nggak kira-kira dibandingkan? Nah, dibandingkan kalau yang baik nggak masalah. Ini biasanya iki dron turu wae. Males, lho niku mbakmu itu nggak mau Pak Bu. Maka jangan membanding-bandingkan. Mereka itu sebenarnya nggak mau. Kalau mereka itu mau jujur, seandainya mereka ini karena nggak mau membantah orang tua, mereka diem. Seandainya putra-putri jenengan itu kok seumpama dibandingkan mau membantah, itu ya mungkin membandingkan orang tua. Ya, orang tua itu enak, nggak kereng kayak jenengan gitu. Sama ibu-ibu kalau seumpama dibandingkan bapaknya dengan wanita lain gitu gimana? Jangankan kecantikan, jenengan Pak habis diundang mungkin tetangga, ono acara makan-makan. Lah kok kemudian makannya mungkin rawon gitu. Besok istri jenengan masak rawon. Jenengan Pak ngomong, lho rawon Bu Fatimah itu lho enak. Bandingna itu makanan Bu Fatimah sama makanan istrinya. Kinten-kinten Bu jenengan dibandingkan ngenten ya apa? Terima napa mboten? Ya uncalno iku mangan kono wis. Kembali Bapak Ibu, tapi ini cerita Yakub punya anak 12, 11 anaknya ini malah memusuhi Yusuf. Akhirnya kemudian Yusuf ini dibuang oleh 11 saudaranya itu tadi, dimasukkan ke sumur. Kemudian Yusuf ditemu, akhirnya jadi budak. Dalam perjalanannya akhirnya Yusuf ini kemudian jadi perdana menteri, Bapak Ibu. Loh, makanya saya jenengan karir itu nggak ngerti. Kadang orang itu ditempa nggak enak dulu. Begitu pula adik-adik mondok itu nggak enak. Dalu-dalu disuruh bangun takwid, hafalan, bangun sholat malam, harus disiplin, harus
mengikuti aturan. Orang itu digembleng itu nggak enak memang, tapi disiapkan untuk menjadi pemimpin. Yusuf mau jadi pemimpin, digembleng itu tadi, dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian jadi budak, kemudian digoda Zulaikha, masuk penjara. Tapi kemudian akhirnya Nabi Yusuf ini jadi perdana menteri. Suatu saat daerahnya Yusuf ini, Nabi Yakub dan saudara-saudaranya paceklik, nggak ada makanan, nggak ada apapun. Akhirnya mereka datang ke Mesir untuk minta pertolongan, bantuan. Dan mereka nggak ngerti, ternyata yang jadi perdana menteri waktu itu sudah Yusuf alaihissalam. Mereka kaget, loh ternyata Yusuf. Dan Yusuf tahu itu saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya datang minta tolong, minta bantuan karena dia paceklik, nggak ada yang dimakan. Ini bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu. Maka Yusuf karena anak yang soleh, karena Nabi ini teladan, saudara-saudaranya datang minta tolong, minta bantuan, Masya Allah, tidak ada dendam, kasih itu bantuan, pertolongan. Apa yang dibutuhkan silahkan dibawa, Masya Allah. Angel, makanya Yusuf ini dicintai betul oleh Nabi Yakub karena akhlaknya. Orang baik itu adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah menyebutkan ahsanukum khuluqan. Orang yang paling baik itu imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa orang yang paling baik akhlaknya? Satu, antakfuwa man dolamat. Orang ini mampu memaafkan kesalahan orang yang mendoliminya. Kalau orang ini memaafkan, biasa saja, gampang Bapak Ibu. Saya kalau ada tutur kata yang kurang benar, tolong dimaafkan. Bisa maafkan saya? Bisa, gampang. Karena saya jenengan ketemunya waktu pengajian aja. Saya sama jenengan ketemunya dalam majelis ilmu. Jenengan sama saya tetangga, punya tetangga. Tangga itu pernah ngelarak no hati kita, pernah nyakiti kita, seperti Nabi Yusuf tadi, dibuang oleh saudara-saudaranya. Kemudian tetangga saudara kita datang minta maaf. Bisa kira-kira maafkan Bapak Ibu? Ini menyangsong Ramadan ini tasbiyatun nafs juga ya. Tetangga kita datang dulu seperti Yusuf tadi, dibuang ke sumur, mau dibunuh. Akhirnya sekarang Yusuf jadi perdana menteri, saudara-saudaranya datang, kemudian tahu bahwa perdana menterinya adalah Yusuf. Akhirnya mereka minta maaf dan Yusuf memaafkan. Masya Allah. Kira-kira saya yang jenengan kayak demikian bisa? Entar dulu mungkin. Ya. Yang kedua, orang baik akhlaknya itu adalah antuk tiaman haramat. Orang ini mampu memberi bantuan kepada orang yang pernah nolak. Saudara-saudara Yusuf ini datang minta bantuan, paceklik. Bukan kemudian Yusuf tidak mau membantu, tetap sudahlah yang dulu-dulu, sekarang-sekarang. Makanya menyangsong datangnya Ramadan ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, dibukakan hati kita ini untuk saling memaafkan. Kasih itu bantuan. Coba kalau saya jenengan seumpama, itu kita kembalikan kepada diri kita. Saya jenengan pernah mungkin minta tolong bantuan kepada orang lain. Kemudian orang itu menolak. Wes gak usah minta, pinjem aja loh. Saya jenengan butuh pinjem sepeda motor tonggo.
ngerti tonggonya jenengan saya itu ada motor nggak dipakai, kita datang karena kita butuh, sangat butuh, bukan untuk jalan-jalan, memang ada kebutuhan yang sangat urgent, kita datang, Bu, Pak, minta tolong pinjem sepeda motornya, dan dia tidak mau memberi, Pak, Bu. Karena apa? Alasan dipakai. Akhirnya kita berangkat jalan kaki. Sampai pulang ternyata motornya masih tetap di situ. Memang sengaja dia ngomong, sengaja dipakai biar tidak dipinjemkan. Lah, kemudian suatu saat orang yang pinjem ini Allah berikan nikmat. Kemudian orang yang pernah nolak ini datang kepada orang yang ditolak. Gantian sekarang. Sing ditolak itu soge duwe mobil. Orang ini datang, Pak, Bu, mbok yo dipinjemi mobil. Saya butuh. Kira-kira saya jenengan bisa minjemi kayak demikian. Nolong kayak demikian kira-kira bisa. Ini tazkiyatun nafas, menyongsong Ramadan juga, agar kita menjadi hamba-hamba yang bahagia.